استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه نوينا كما نوى أسلافنا الصالحون. الفاتحة لحضرة النبي مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا ومشاهد البلدة وخصوصا إلى روحي المؤلف الشيخ العالم العلامة المحدث يوسف بن إسماعيل النبهاني والعلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللهجي وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم يرحمهم يعلي درجات في الجنة وأن الله يعيد علينا من أسرار أنوار علوم وبركات في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، وبالسند المتصل إلى العالم العلامة الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال: الفصل الرابع في صفة نعله صلى الله عليه وآله وسلم وخفه. Fasal yang keempat, fi sifati na'lihi, yaitu tentang sifat na'lihi, sandalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khuffihi, dan sepatunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sandal, ada sepatu. Jadi beda. Sandal yaitu sesuatu yang dipakai untuk melindungi batis daripada tanah. Jadi kalau sandal itu mawukiyat bihil qadamu anil ardi, sesuatu yang melindungi dengannya akan batis daripada tanah. Jadi sandal apa saja? Kalau untuk masuk kategori definisi sandal, maka kelum atau sandal apa nang kayu itu bakiak, kalau orang Jawa nyambaknya bakiak, itu termasuk sandal karena menjaga, melindungi daripada tanah. Ya. Walaupun terbuat dari kayu, kalau berjalan ketapak bunyinya. Ya. Kalau di pondok Jawa sebagian dari kamar mandi ke kamar pakai sandal itu. Ya, kalau kita jarang memakai itu. Kalau sepatu, maka itu meliputi sesuatu batis kita seberataan. Jadi termasuk melindungi daripada tanah dan juga menutupi batis, itu sepatu. Khuf. Jadi di dalam fikih itu bab masul khuf, bab tentang mengusap sepatu ada. Jadi ketika memakai sepatu, ada sepatu yang dibolehkan ketika kita berwudu, kada pakai dibuka-buka. Jadi batis kada usah dibasuh, cukup diusap, disapui di khufnya, di sepatunya. Cuman ini kada seberatan sepatu, ada sepatu khusus. Itu yang namanya khuf ya. Kalau sandal atau kaos kaki itu harus dibuka kalau berwudu. Kada kawa disapui batis kada kawa disapui di sandalnya aja atau di kaos kaki kada kawa. Itu ada bab tersendiri tentang mengusap khuf.
Nah, pembahasan kita bagaimana sandal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya Rasul sampai sandalnya pun kita bahas. Jadi memang kita maklum apapun yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya mulia. Sesuatu yang disandarkan, dinisbahkan asalnya kada mulia, lalu disandarkan, dinisbahkan kepada Rasul, maka terumpat jadi mulia. Sandal, sebarataan kita tahu sandal itu dijajak, terkena kotor, terkena rigat. Tapi ketika nang memakainya sandal itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi mulia. Al-Habib, pengarang kitab Sulamut Taufiq, siapa? Bin Tahir, Habib Abdullah bin Tahir kalau tidak salah, ketika dielangi oleh Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Ini dua-duanya wali min awliya Allah. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar beelang lalu bermalam di rumah Habib Abdullah bin Tahir tadi. Ketika ke kamar mandi, lalu Sidin melihat sandal, dipakai Sidin sandal itu tadi. Pakai ke kamar mandi, lalu kemudian bulik dari kamar mandi, Mbak Tuntung hanya Sidin berpadah lawan Habib Abdullah bin Tahir. Ujar Sidin, tadi aku ke kamar mandi memakai sandal ikam. Jadi kada orangnya, kada berpadah, aku pakai. Ujar Habib Abdullah bin Tahir, Allah ikhlas ridha. Imbe itu apa? Sandal tadi diambil Sidin, dibersihin, disimpan Sidin, kada lagi dipakai. Karena apa? Sandal nang bakas dipakai Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar kada belayas, kada pantas lagi, kada layak lagi dipakai oleh orang lain. Simpan Sidin di tempat nang mulia. Itu sesama wali. Bagaimana dengan sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita ini kada dapat sandal Rasulullah. Paling sekedar melihat benar aja gambarnya. Ada orang yang mencontoh maulah sandal mirip-mirip lawan sandal Rasulullah. Mbah itu kena ada pulpen gambarnya sandal Rasulullah. Kemudian kopiah diandak di atas ini gambarnya sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada yang menjelaskan walaupun itu sandal tapi hakikatnya dia adalah mahkota. Jadi makanya sebagian ulama kan meletakkan gambar sandal Rasul di atas kepala, ihtiram, menghormati kepada sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu turun kepada para ulama, maka sandal ulama pun dihormati. Turun kepada ulama, turun kepada tuan guru, sandal tuan guru pun hilang, diambil berkah. Ambil berkah. Sandal tuan guru hilang. Entah tahu ampun guru atau kada tahu, wallah alam. Kalau tahu berarti bujur mengambil berkah, tapi kalau kada tahu dasar berarti memang orang kada tahu, orang wae nya kepingin melihat sandal bagus. Ya. Kana dan adalah lina'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalani musannan syiraquhuma. Dan ada terhadap sandal Rasul sallallahu alaihi wasallam kibalani musannan. Kibalani itu nang andakan batis kita menggapit biasanya. Jadi kalau sandal kan ada nang sebuting lalu digapit oleh ibu jari lawan jari sini kalau biasanya. Kayak sandal di luar kan banyak nang model ada andakannya di sini nang berdiri itu. Itu namanya kibal ngarannya. Nah ini dua. Jadi kalau kita biasa sebuting kita dua. Rasul punya dua. Yaitu di tengah andakan antara ibu batis lawan jari tengah, lawan jari apa? Jari telunjuk. Imbah itu jari tengah lawan jari higanya. Ini dua buting. Tapi jarang ada nang duang kini. Wah ini banyak nang sebuting aja sandal. Bahkan nang contoh-contoh nang ada pun dari gambar Rasul itu sebuting aja. Kalau di sini disebutkan sandal yang pertama dipakai oleh Rasul itu adalah dua buting. Ya.
Allah alam, mungkin kena kalau ada yang bisa berulah bisa dipraktekkan ulah 2 buting andakan nanggasan apa ngarannya tuh cucukannya kayak nang tihang mau di mukanya tuh. Ya kan ada nang kada betihang langsung ke ini sandal kita, lalu ada nang di muka sebuting biasanya kayak ada sandal gapit sebuting, kalau gapitannya tuh sandal gapit kenapa digapit di tengah-tengahnya. Lalu ini ada 2 sebuting antara ibu jari batis lawan jari telunjuk batis, buting di situ. Lalu kemudian antara jari tengah lawan jari di higanya. Jadi 2 buting masuk. Itu yang dimaksud kibalani musannan. Kibalani bagian depan, 2 bagian depan, musannan yang dijadikan 2. Wal kibalu, adapun makna kibal, huwa zimamun yudha'u. Zimam kalau bahasa kuda, zimam itu pelana. Pingkutan gasan kita berkuda atau ngarannya zimam. Ya. Yudha'u yang diandak bainal usbu'i al-wusta, antara jari yang tengah, wallati taliha, dan yang setelahnya. Itu satu kibal. Kibalani berarti ada 2, lalu disebutkan di sebagian kitab bahwasanya antara ibu jari tadi di sini lawan antara jari tengah lawan di sini. Jadi masuk ke itu sandal. Ulun ada jawab ulah mesan di Jawa sandal model tapi sebuting aja kibalnya dan jarang dipakai di anak di rumah aja. Karena kadang-kadang rasa kayak apa make, walaupun bentuk apa jurang memang sandal tujuannya untuk dipakai, tapi ingat mbah itu gambar nang di anak di kepala rasa kada purun sorong make, jadi hanya disimpan aja di rumah sandalnya. Padahal diulah dari getah, kulit, tali, ya. Cuman banyak anak make rasa kayak apa rasanya ini sandal model sandal Rasulullah, sorong menjajak-jajak. Jadi akhirnya atas simpan aja di rumah kada dipakai-pakai. Sebagai apa namanya ya mengingat sebagai peninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau gambar kan diandak di atas. Pulpen. Oh lah ini gambar kubah. Gambar kubah, kubatul haddah. Kopiah ada yang diandak di kepala. Itu bagus memang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yada'u meletakkan ahadal kibalaini, salah satu daripada kibal tadi bagian depan, bainal ibham antara ibu jari, wallati taliha dan yang setelahnya. Jadi ini ibu jari setelahnya satu. Wal akhar dan yang lain bainal wusta antara yang tengah, wallati taliha dan yang setelahnya. Jadi di 2 buting sini masuk. Kayak pemisahan. Nah. Pada kaum gambaran ya pokoknya gitulah ya. Bayangkan aja pian masing-masing sandal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasyiraku bimakna as-sairu. As-sair itu maknanya adalah bagian yang ditumit nanggasan kita menjajakan ini apa? Tumit kita. As-sair, tempat penanggasan menjajak. Itu makna syirak. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma annahu kana yalbasu ni'al, dan adalah daripada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma annahu adalah bahwasanya beliau kana yalbasu ni'al, beliau memakai sandal as-sibtiyah. Sandal as-sibtiyah, sandal kulit yang sudah dibuangi bulunya, itu sibtiyah. Di makna as-sibtiyah, sandal kulit yang sudah dibuang bulunya atau yang sudah disamak. Makna sabt itu artinya dicabuti, ya. Dicabut bulu-bulunya, itulah maksud sandal sibtiyah. Wahia, ini penjelasannya. Wahia dan adalah as-sibtiyah itu allati yang la sya'ra 'alaiha, yang kada ada lagi sya'ar bulunya. Jadi sandal kada pakai berbulu-buluan. Kan kalau dari kulit sapi masih ada bulu-bulunya kadang-kadang, maka dibuangi, dicabut, disamak, lalu kemudian diulah sandal. Sandal kulit kan terlarang daripada sandal plastik.
Sandal nang apa nang getah kan itu nang karet. Sandal gapit 8.000, kada apa murah aja. Hilang kada sakit hati. Tapi kalau sandal bagus, kulit harganya 300 400 ke masjid, waktu berjalan pertama pindah gagah, buliknya loyo. Kenapa hilang sandal? Loyo buliknya. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah, ambillah olehmu perhiasan kalian ketika berangkat ke masjid. Memang dianjurkan ketika kita berangkat salat, nang bagus pakai tapih nang bagus, baju nang bagus, kopiah nang bagus, selendang nang bagus, sandal nang bagus. Nah, tapi sandal nang baharaan kalau membawa nang bagus. Kalau tapih ada masalah, malah nyaman betapih nang bagus. Karena dipakai, tapi sandal kada tenang. Untungnya di masjid kita ada tukang jaga sandal. Hari Jumat tapi kalau selain hari Jumat jarang ada sudah kan. Dan juga alhamdulillah ini sudah aman kada tapi nang kayak dahulu. Apa bancak berhilangan ini alhamdulillah. Jarang sudah berhilangan. Karena sudah nyaman aja orang nukar sandal kau aja sudah bertahan nyaman-nyaman aja. Kadang kali lagi nukar sandal. Kecuali sandal nang talarang mungkin ya. Sandal nang murah ada nang berapa 10.000 3 adalah sandal. 16.000 murah aja sandal alhamdulillah ya. Waqala dan kemudian beliau berkata, yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, inni ra'aitu Rasulullah, sesungguhnya aku melihat akan Rasul sallallahu alaihi wasallam yalbasun ni'al, memakai beliau akan sandal allati laisa fiha sya'run, yang tidak ada fiha pada sandalnya itu sya'run, bulu-bulunya, jadi sudah mulus bersih, kada ada berbulu lagi sandalnya. Dan memang kalau sandal kulit dia harus dibuangi bulunya, kada nyaman, karena amun masih berbulu kena banyu berbau. Berarti samakannya itu kada sempurna. Kan di antara tanda-tanda sempurna orang menyamak kulit itu kalau kena banyu atau dibasuh inya kada berbau. Hanya kalau sepatu, sandal kalau kena banyu masih berbau berarti ada kurang sempurna. Lain kalau nang sepatu kelawasan kada ditapas, itu lain pulang baunya. Kaos bersepatu lalu kena embahnya pas dibuka dicabut bau benar, itu kenapa? Kelawasan kada ditapas, bau masam paluh lalu berbau. Tapi kalau yang samakan memang kada kurang sempurna, inya terkena banyu itu langsung keluar bau nang kada nyaman. Itu disebutkan di kitab cara menyamaknya. Walaupun kada pernah juga prakteknya, karena nang tahu itu mungkin bubuhan orang nang biasa menggawe kayak orang terbang, mula terbang itu kan tahu cara menyamak kulitnya. Nah, di sini alasan beliau kenapa ketujuh memakai sandal sibtiyah, karena beliau di sini apa? Aku melihat Nabi memakai sandal itu, maka aku pun memakai juga. Wa yatawaddau fiha, dan kemudian berwudu Rasul fiha, di dalam memakai sandal itu tadi. Ini menunjukkan bahwasanya itu tadi boleh mengusap khuf, mengusap ketika berwudu, kada dilepas sepatu atau sandal yang tadi seperti itu ketika berwudu, maka boleh. Itu dalam fikih kena pembahasannya. Namun di sini intinya apa? Beliau mencontoh kepada Rasul, bahkan dalam masalah sandal pun Sayyidina Abdullah bin Umar ini orang yang sangat-sangat luar biasa mengumpati Rasul. Bukan dalam perkara yang disunahkan, perkara yang mubah pun beliau mengumpati. Sampai masalah di mana Rasul pernah buang air kecil, diumpati. Di mana Rasul ketika perjalanan dari Madinah ke Mekah, di mana singgah, di mana duduk, di mana bakami, diumpati. Walaupun sini kada hendak bakami, berdiri di situ sidin untuk berdiam di situ untuk seperti Rasul bakami. Inilah ittiba'nya beliau sampai kepada masalah mubah. Di mana Rasul duduk benaung, duduk sidin. Pohonnya nang mana, di situ duduk di situ. Subhanallah ya. Ittiba'nya beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ana uhibbu an albasaha, lalu alasannya fa ana uhibbu, aku cinta, suka, an albasaha, memakainya sebagaimana Rasul memakai.
Kalimat uhibbu tahuan berataan. Ana uhibbuka, aku cinta kepada engkau. Ana uhibbu Indomie, saya suka Indomie. Itu iklan di TV bahasa Arab ada. Indomie itu sampai ke Arab pian diketujui orang. Ana uhibbu Indomie. Subhanallah, di Saudi ada pabrik Indomie. Tapi rasanya sesuai dengan lidah orang Saudi. Cuman iklannya Indomie. Lezat. Ana uhibbu an albasaha, maka aku suka, cinta untuk memakainya sebagaimana Rasul memakai sandal itu tadi. Summa qala wa an Amr bin Huraits radhiyallahu taala anhu, dan daripada sahabat Amr bin Huraits radhiyallahu taala anhu annahu, beliau bahasanya beliau qala berkata, raaitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi na'laini makhsufataini, yaitu melihat Rasul apa, memakai na'lain, dua sandal, makhsufataini, yang digabungkan satu sama lain. Ay makhruzataini dumma fihima taqun ila taqin. Makhruzataini dumma, digabungkan fihima, pada kedua sandal itu, taqun ila taqin, yaitu lingkaran kepada lingkaran. Ini secara gamblang, secara zahirnya, jelasnya ulun kurang paham kayak apa maksudnya. Namun ulama menjelaskan maksud dari hadis ini apa? Al-muradu min hadza annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bin na'laini wa huma tahiratani. Yang mana maksud di sini bahwasanya sahabat ini melihat Rasul sembahyang memakai kedua sandal sidin, dan kedua sandal itu suci. Intinya seperti itu. Hukum sembahyang memakai sandal atau sepatu. Bagaimana hukumnya? Ya boleh aja, asal sandalnya bersih, sepatunya bersih, tidak apa-apa. Masuk ke dalam langgar pakai sandal-sandal, asal bersih aja, insya Allah kada disariki. Paling kurang cengangan bener ya jurang ini, bah ini hanyar pulang ini. Kenapa? Karena kan ternyata dulu pengurus langgar, penjaga langgar, petugas langgar rasa kurang menerima. Napa? Langgar ini kan seharusnya kalau kita masuk, ikhla'na alaika innaka bil wadil muqaddasi tua. Nabi Musa ketika hendak mendapat lawan Allah di lembah, di bukit yang namanya Tua, maka Allah berfirman, ikhla'na alaika, buka kedua sandalmu, fa innaka bil wadil muqaddas, engkau berada di lembah yang suci, itu yang namanya Tua, lembah Tua. Jadi intinya Rasul memakai sandal di dalam hadis ini menunjukkan kebolehan sembahyang memakai sandal selama sandal itu suci. Cuman kalau memang dibolehkan pun, kayak di langgar kita kan kalau bersandal atau bersepatu rasanya kurang bagus sembahyang gitu. Bakaos kaki aja pian sembahyang masuk, mungkin jadi perhatian sudah. Padahal kada apa-apa kan, orang garing misalnya panasnya batisnya, lalunya bersepatu kaos kaki, ya kada apa-apa, asal kaos kakinya bersih. Tapi kalau bersandal, mungkin itu tadi jadi apa jurang perhatian orang lain, maka kada usah bersandal, walaupun tadi dibolehkan. Cuman ketika dalam kondisi tertentu yang mana mungkin harus memakai sandal, memakai sepatu, kada apa-apa. Di Arab itu orang bakaos kaki sembahyang biasa banyak benernya. Karenanya datang bersepatu, jadi kolernya kada macul kaos kaki, dipakainya langsung. Asal yakin tadi suci. Naam, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dan daripada sahabat Jabir radhiyallahu bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, melarang, ayyakula, makan, yakni rajula, yaitu seseorang laki-laki, tapi mencakup juga bebinian, kada laki-laki aja. Jadi kalimat yakni rajul ini mudraj.
Mudraj itu perkataan perawi yang menjelaskan. Jadi bukan hadisnya. Ya. Bishimalihi, jadi aslinya ayyakula bishimalihi. Nabi melarang seseorang makan dengan shimal, tangan kiri. Pakai tangan kiri makan itu makruh. Au yamshi atau berjalan ia fi na'lin wahidatin, yaitu memakai sandal sebuting aja, sebelah aja. Berjalan sebelah, sandal sebelahnya kan ada sandalnya. Nah, ini ditangati, makruh hukumnya. Karahatut tanzih itu di bawah daripada haram, kada sampai haram. Ya, illatnya, alasannya mungkin menjadikan orang itu kena jadi perhatian, ya. Nah, alasan daripada larangan wajhun nahyi ma fihi minal qubhi wasyuhrati, yaitu kenapa ditangati berjalan dengan sandal sebuting, karena ada pada nangke itu tuh apa, kubuh, pandangan kada bagus, ini kelihatannya kada bagus kalau orang berjalan sebutingnya sandal. Sebelah bersandal, sebelah kada, kayak ayamnya atuh. Sebelah bersandal, sebelahnya diambil siapakah? Nyema ambil sandal siapa tuh, kan anakan itu. Sandal. Masyaallah. Minal qubhi, yaitu pemandangan yang kada bagus kalau bersandal sebuting, wasyuhrati, dan juga menjadikan kena masyhurnya tapi masyhur kada baik. Ya. Wa madul absar, dan kemudian menjadikan orang melihat pandangan orang jadi tertuju wadahinya. Nah, ini memang mencari sensasi kan. Ya, ini kan ketujuh mencari sensasi ke orang tuh. Mencari sesuatu yang jadi perhatian orang lain. Padahal itu kada bagus. Wa kullu libasin, setiap pakaian, sara sahibuhu syuhratan, yang menjadikan pemakainya, pelakunya itu syuhrah, terkenal, fil qubhi, tapi terkenalnya dalam kada bagus, fa hukmuhu, maka hukumnya ayyuttaqa, hendaklah dihindari. Ini ulama menjelaskan illat, alasan daripada ditangati bersandal sebuting. Babinian sandalnya kan ada kalau kelum, pengarahnya tuh nang tinggi tuh, nang di belakangnya tinggi, di mukanya selop, selop bahaya, sandal selop babinian. Ini pun bagi yang kada biasa, kada kau memakai. Amun babinian yang terbiasa, masya Allah, kelihatan yang asalnya rendah jadi tinggi. Karena apa? Pengaruh sandal tadi. Parak sampai 5 cm, 10 cm tingginya itu. Lalu patah sebelah. Kayak apa berjalan, Bian? Pada patah kedua-duanya langsung kawai jadi jalan pulang. Cumannya kan posisi ini, kada kawai juga dijajakakan itu sandalnya itu. Jadi ya buangnya sudah. Lawan babinian kedusagin kalau sandal tinggi-tinggi itu. Ya. Mengalihi kalau pindah diberak anjing kada buka, Bian. Nah, jadi dua larangan. Namun yang di sini di hadis ini yang ingin dijadikan syahidnya apa? Yaitu mengenai larangan sandal. Jadi berkaitan dengan sandal, kalau sebuting aja sandal lebih baik kalau bersandal sekali. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idan ta'ala ahadukum, apabila inta'al itu memakai sandal, inta'ala hendak memakai sandal, ahadukum salah seorang daripada kalian,
Falyabda bil yamin, maka hendaklah memulai dengan yang kanan. Ini sudah kita rencak mengulangi untuk sesuatu yang bagus-bagus, yang baik-baik, mulailah dengan yang kanan. Termasuk memakai sandal, hendaklah memulai dengan yang kanan. Ini Rasul memadahi kita, memberikan petunjuk kepada kita kalau memakai sandal. Dan spesialis kita kan ada hadisnya, ada hadis petunjuk Rasul yang Rasul menyukai mendahulukan sebelah kanan kalau urusan yang baik-baik, termasuk sandal. Nah, sedangkan sandal sendiri ada hadis yang khusus menjelaskan untuk kalau memakai sandal hendaklah memulai dengan yang kanan. Ya, jadi biasakan mulai hari ini, dan sebelumnya mungkin sudah terbiasa, alhamdulillah. Yang belum terbiasa maka mulai hari ini pakai sandal dengan nang kanan. Kalau kada keingatan, imbah itu ingat, pacul lalu ulangi dan pasang bahasa pulang. Mulai kanan. Jadi biar mengulah setan gerigitan. Jadi kita sudah terpakai kiri, mulai misalnya setan senang, kada sesuai senang. Begitu kita ingat, pacul bahasa pulang, lalu guliki, mulai dengan cara nang sunnah. Setan gerigitan. Setan jangan. Sudah bagusnya kiri, soalnya kanan pulang. Itu kita memang ulah setan itu gerigitan. Dan mungkin di antara sini ada setan yang gerigitan lagi. Karena ini tahu kita belajar dan mengamalkan sunnah, maka gerigitan. Kita kada tahu, mungkin di sini ada setan yang bakajal-kajal diumpat. Lo jangankan ini pengajian, dalam sembahyang itu setan bakajal. Kan Rasul memadahi sop itu supaya rapat. Fa inni raaitu al-khazab, aku melihat seperti anak kambing yang masuk di sela-sela orang nang sembahyang nang kada rapat sopnya. Itu setan masuk. Itu nang kada rapat. Nah, wah ini kita sudah disuruh beranggang, bukan setan lagi, anak setan lagi. Abahnya setan, kayaknya setan, merinanya setan, masukkan berataan ke situ. Ayo. Nah, apalagi kita memberi kesempatan lawan setan dan keluarganya. Seharusnya kita berapat, malah Rasul menyuruh kita berapat, kita malah ya inilah kondisi kita kadang-kadang kayak apa ya. Kalau kita mau empatakan itu, lalu dipadakan ini kesehatan, keselamatan nomor 1. Dan nyatanya alhamdulillah nang rapat sembahyang kada dua nang mati, betul sembahyang blok mati langsung kada ada, alhamdulillah. Nang ngaran wabah bencana, kalau secara bujur-bujur wabah itu dalam sehari pian ribuan nang mati. Dan kada kawan buju-buju nang tadi begato berdapatan kada kawan matian. Ini nyatanya alhamdulillah kita bersyukur kawa sembahyangan rapat, dan nyatanya kada ada. Jadi kadang-kadang dibadakan dusta, kita kada mendustakan juga karena sama-sama kada melihat, hanya saja kadang-kadang terlalu berlebihan. Kalau dipikir-pikir agama kita ini kayak dipersulit. Ya, walaupun kada sulit tapi kita tuh sedikit demi sedikit dijauhkan daripada agama kita. Dan kita kada sadar. Makanya kalau orang yang kada menuntut ilmu aja terus, tapi kalau orang yang belajar menuntut ilmu merasa kayak apa ini kita dijauhkan beribadah. Nah, jadi jangan heran setan ada di mana-mana. Falyabda bil yamin, maka hendaklah memulai dengan kopi dengan Al-Fatihah lima syahil qahwatul bunniyah wa man syaribaha bin niyah min salihis sufiyah anna Allah tagashsham birrahmah wal maghfirah wa anna Allah bijaim alaihi yuballighna kulla umniyah wa yahfazna min kulli adiyah wa yarzuqna al-hissiyah wal ma'nawiyah wa yuslih jihatana wa buldanil islamiyah wa yuslih a'mal wan niyah wal aqibah wad dhurriyyah bijahi sayyidina Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Wa idza naza'a, dan apabila mencabut, melepas sandal. Jadi kan ada memasang, ada melepas. Naza'a falyabda bishimal, maka hendaklah memulai dengan sebelah kiri. Jadi itu sunnahnya. Sandalkah, sepatukah, bajukah, pokoknya yang berpasang-pasangan, nang bagus-bagus itu dahulukan nang kanan. Apa aja nang berpasangan? Baju ada tangan kanan, ada tangan kiri, dahulukan nang kanan. Kalau kopiah kan sebutin aja, kada kawam dahulukan kanan, kada kawam dahulukan kiri, ya sangsungnya kopiah. Apalagi selawar, memakai selawar dahulukan nang kanan. Kecuali amun tapih kada perlu kanan, kada perlu kiri kan, memang tapih sebutin aja lubangnya. Terus apa lagi? Apa lagi? Nang pokoknya nang dua-dua apa jurang untuk muzdau waj, sesuatu nang berpasangan itu didahulukan nang kanan. Faltakunul yamin, hendaklah ada yang sebelah kanan, awwaluhuma, permulaan daripada keduanya. Faltakunul yamin awwaluhuma, tun'alu, dipakai sandal, wa akhiruhuma, dan paling akhir daripada keduanya tunza'u, yaitu dilepas. Di kanan ini kan mulia ya. Malaikat tukang catat nang baik sebelah kanan. Kemudian apalagi para ashabul yamin. Wa ashabul yamin, ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mandud wa zillim mamdud. Itu ashabul yamin apa? Orang-orang nang masuk surga. Andakannya sebelah kanan. Dari sini. Mengenai kenapa yamin didahulukan, karena al-yamin mahbubullah wa mukhtaruhu minal asya. Yang sebelah kanan itu adalah sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita apa yang disukai oleh Allah kita lakukan. Wa mukhtaruhu, dan pilihannya daripada perkara-perkara. Fa ahlul jannati an yaminil arsy yaumil qiyamah. Para orang-orang penghuni surga itu berada di sebelah kanan arsy pada hari kiamat. Sebelah kanan. Di dalam surah Al-Waqiah itu kan ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Wa ashabus shimal, ma ashabus shimal. Fi samumin wa hamim. Panas di neraka. Kita mudah-mudahan menjadi ashabul yamin. Allahumma ja'alna min ashabil yamin ya Rabb. Wa ahlus sa'adah yu'tau kutubahum biaimanihim. Kemudian orang-orang yang berbahagia diberikan kitab mereka dengan apa? Tangan kanan mereka. Apa di dalam Al-Qur'an juga? Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasir. Orang yang kena diberikan kitab dengan tangan kanan menerimanya, maka akan dihisab dengan hisab yang gampang, nyaman. Allahumma ja'alna mimman utiya kitab biyamini. Semoga Allah kita menjadikan kita orang-orang yang diberikan catatan amal dengan tangan kanan kita menerimanya. Makanya biasakan mulai ini kanan. Ya. Wa katibul hasanat alal yamin. Kemudian malaikat tukang tulis kebaikan ada sebelah kanan. Malaikat nang tukang catat nang kada bagus sebelah kiri. Ini nang sebelah kiri kada wani menulis kecuali ada perintah sebelah kanan. Ada orang berbuat dosa anak menulis nang sebelah kiri. Ujar malaikat sebelah kanan, hadang. Berapa jam? Ada waktu tertentu sampai sekitar 1 saat 6 jam. Hadangi sampai amunnya bertobat kerja ditulis bersih. Tapi kalau kada juga, kada ada minta ampun, kada istighfar, maka ujar malaikat sebelah kanan, arihna min raihati. Hilangkan daripada bau busuk orang yang maksiat ini. Catatlah kesalahannya. Nah, jadi kalau tegawi dosa, istighfar. Jangan sampai kena ditulis oleh yang sebelah kiri ini. Malaikat atid dan ya kah? Siapa tukang tulis kan? Raqib dan 2 ikung. Lain malaikat Israel lain lah. Itu tukang tulis bagian sebelah kanan. Jadi kita hormati.
Wa kifatul hasanan minal mizan anil yamin, dan kemudian apa jurang tuh timbangan kebaikan daripada mizan, daripada timbangan itu sebelah kanan. Maka oleh karena beberapa alasan itulah nang kanan itu kita dahulukan, bautas sebelah kanan. Kalau sebelah kiri kita apa aja, cuman yang lebih berhak sebelah kanan dulu. Kemudian apalagi jam tangan. Nah, jam tangan ini ulun pernah dulu waktu di pondok, lalu ulun takuni kenapa jam tangan sebagian ulama pakai sebelah kiri, karena kata beliau ini urusan dunia, maka biarkan sebelah kiri andakannya. Itu alasan sidin ya. Walaupun sebelah kanan kan yastahik, tapi mungkin ya masing-masing punya hujjah, punya alasan ya. Atau karena keterbiasaan sebelah kiri lalu sidin pakai alasan ini dunia, andakannya sebelah kiri kan bagus. Tapi terserah aja kalau itu ya. Cuman kalau utas memang ulama mengatakan sebelah kanan anjurannya. Naam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza jalasa, apabila beliau duduk, yatahaddatsu, berpender, berbicaraan. Jadi duduk berpenderan, yakhla'u na'laihi, maka beliau melepas akan sandal beliau. Jadi kalau dudukan pacu sandal, pependeran kan usah, jangan sandal kada sing lapasan. Karena termasuk aryah, sesuatu nang apa jurang lebih nyaman kalau kita duduk ini kan kada bersandal. Kalau amun bersepatu pian sambil duduk ini ngaliban melipat-lipat batis. Ini kada bersandalnya nyaman kan, setumat rubah setumat nggih apa kan putar pulang, apalagi memang sudah batisnya sakit, kada kawan yang sekali duduk gitu aja harus berubah-ubah ya. Kayak ini kan kelihatan kalau setumat ulun berubah, setumat berubah. Karena memang sudah ya harus begitu, memang kada kawan yang besila betul empoh aja terus. Lain pengantin hanya duduk betul empoh dan nyakar singgarakan. Nah. Jadi tadi kalau duduk maka hendaklah sandal kita dilepas, kecuali kalau di tempat nang kayak misalnya pengantin kan, wah ini di tanah lapang atau di tempat-tempat nang terbuka. Jadi jangan masuk kena pian lepas sandal, bulik keluarnya jalan lain karena kada dapat lawan sandal. Kayak ada orang naik bis, melihat bisnya bakar karpet bagus benar, lalu diandaknya sandal masuk ke dalam bis kada sing sandalan. Bis jalan turun mencari sandal, dia kada dapat lagi, naiknya di mana turunnya di mana, karena bisnya mewah bagus benar ya. Jadi kedua ini menjajah sandal. Nah ini hadisnya secara sempurna. Wa tamamul hadis. Ini hadis potongan hadis tadi kan, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza jalasa yatahaddas yakhla'u na'laihi. Adapun hadisnya secara sempurna, fa khala'ahuma yawman wa jalasa yatahaddats. Suatu hari Rasul melepas sandal beliau dan duduk dan terus berbicara. Falamman qada hadithu, ketika selesai pembicaraan beliau, qala, lalu beliau bersabda li gulam, kepada seorang anak-anak, seorang kenanak minal ansar. Ujar sidin jar Rasulullah, ya bunayya nawilni na'li. Ujar Rasul apa? Nak, ambilkan sandalku. Ujar Rasul. Faqala, lalu berkata ia, da'ni, ujarkan anak tadi, da'ni, biarkan ulun ya Rasulullah, da'ni ana an'alaka, biarkan ulun memakaikan sandal pada pian ya Rasulullah. Ini kan anak sudah paham berkhidmat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya tadi mengambilkan, tapi memakaikan. Pian berdiri, nih sandal diandakkan, dipakaikan ke batis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Qala, lalu kemudian Rasul bersabda, sya'nuka faf'alhu. Ujar sidin, apa kada menangati Rasul? Silakan, kalau ikam hendak silakan kada apa-apa. Kada menangati Rasul, kada ya, karena tahu mungkin menghargai, karena Rasul menghargai kenanakan tadi. Dan kenanakannya juga semangat kan. Faqala Rasul, imbah itu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa,
Allahumma inna abdaka yastajibu ilaika fa'ahibbu. Ya Allah, didoakan Rasul. Bahkan anak tadi memakaikan sandal kepada Rasul apa? Didoakan Nabi. Ya Allah, inna abdaka, hamba engkau ini ya Allah. Abdaka, hamba engkau, yastajibu, itu apa? Mencari kecintaan kepada engkau. Fa'ahibbu, maka cintailah ia ya Allah. Kalau dapat doa Rasul, apalagi sudah. Begitulah sunnah ketika para orang-orang santri, para pelajar berkhidmat kepada guru untuk apa? Untuk mendapatkan keberkahan doa dari guru. Di dalam hadis itu kan disebutkan istaghfiru minad du'a, istaghfir, perbanyaklah min du'ail khair, daripada doa-doa yang bagus. Fa innal abda la yadri, karena seorang hamba itu kada tahu dari mana, fa min aina yustajab wa min aina yurham, atau kama qala Rasul. Dari mana doanya akan dikabulkan, dari mana ia akan dapat kasih sayang dari Allah berkat doa-doa orang itu tadi. Kita kada tahu. Mungkin aja kenalangan halus ini mendoakan Allah kabulkan. Atau kita berdoa dengan berkat aminnya orang yang pina kada tahu napa-napa inya mak amin amin. Tapi amin itu yang dikabulkan oleh Allah, kita kada tahu. Maka perbanyak. Lalu bagaimana kalau yang kita minta doa itu orang-orang yang soleh? Apalagi kalau Rasul yang mendoakan Allah. Kita saat ini untuk dapat doa langsung dari Rasul kayaknya kada kawa. Tapi doa yang sifatnya kalimat-kalimat doa dari Rasul untuk seseorang atau secara umum, maka kita cari apa Rasul mendoakan. Seperti kalau orang haji, imbah itu begundul ketika tuntung tahallul, tuntung bahaji lalu tahallul, di situ doa Rasul. Rasul mendoakan Allahumma gfir lil muhallikin, ya Allah ampuni orang-orang yang begundul. Begundul, ini tapi yang haji dan yang begundul di sini lain. Amun yang begundul hari Rabu tuh lain, kada masuk doanya, lain pulang. Ya Allah ampuni orang-orang yang begundul, itu tuntung haji tadi, tahallulnya begundul. Lalu ujar sahabat, wal muqassir, orang begunting biasa bang, kada disauti oleh Rasul. Wal muhallikin, 2 kali Rasul doakan, ampuni orang yang begundul. Sampai kemudian 3 kali, lalu hanyar wal muqassirin, ujar Rasul hanya orang yang ketiga. Maka seperti itu kan doa Rasul. Kita walaupun jauh sudah zamannya, tapi kita tetap dapat. Kalau kita begundul, maka dapatlah kita doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu. Nah, kalau doa secara langsung kita sudah jauh, kecuali mungkin bisa berdapat, bermimpi lalu berdapat langsung mungkin. Tapi kalau ini kan anak ini langsung, ya Allah abduka yastajibu, itu apa? Menginginkan, menyukai ilaika, kepada engkau, ingin mendapatkan kecintaan engkau, fa'ahibbuh, cintailah ia. Rasul mendoakan itu dengan cara apa ini mencari kecintaan Allah? Ya taqarrab ilaika bi khidmati rasulika fahani'an lahu bi hadhihi da'wah min sayyidil mursalin. Bagaimana ia mencari kecintaan Allah? Dengan cara berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khidmat kepada Rasul. Saat ini kita kada kau khidmat langsung, khidmat dengan sunnah-sunnah Rasul. Khidmat dengan para ulama, khidmat dengan orang saleh. Itu salah satu cara kita taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan berkhidmat kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, hani'an, beruntung orang ini dapat doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita dapat juga doa-doa Rasul yang beliau ucapkan 1400 tahun lalu, namun sampai hari ini doa itu tetap berlaku selama kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang didoakan. Ada lagi Rasul mendoakan rahimallahu ra'an shalla arba'an qabla al-asr. Ujar Rasul, Pak, Allah merahmati orang yang sembahyang 4 rakaat sebelum salat asar ini sembahyang, maka itu Rasul doakan, ya Allah rahmati orang sembahyang 4 rakaat sebelum asar, sembahyang sunat qobliyah asar. Nah, ini kan doa juga, maka kita kadang-kadang tiap hari sekali-sekali barang supaya masuk ke dalam golongan orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian selanjutnya, qala al-Bajuri,
Berkata Imam Bujuri, kanat na'luhu sallallahu alaihi wasallam mukhassaratan mu'akkabatan mulassanatan kama rawahu Ibnu Sa'ad fi Tabaqat. Nah, ini menjelaskan sifat lagi sandal Rasul Imam Bujuri. Adapun makna mukhassarah, wal mukhassaratu hiya allati laha khasrun dakikun, yaitu makna mukhassarah adalah allati laha, yang ada terhadapnya khasrun, pertengahan, dakikun, yang kecil, yang halus. Jadi mungkin kayak apa pertengahannya itu, di tengah tuh kayak halus saja. Itu makna mukhassarah. Secara tafsir rincinya benar, wallahu alam, kita serahkan kepada Allah. Wal muaqqabatu, adapun makna muaqqabah, jadi muaqqabatan itu apa? Hiya allati laha akibun, yaitu yang ada terhadapnya akibun, tumit. Jadi betumit di belakangnya itu model apa? Bakandal kajurang tuh di belakang kejajakan itu. Ya. Karena di situ kan rancak cepat tipis, rancak digesek-gesek. Ai maknanya sayrun min jildin fi muakharin na'li. Sayrun itu tadi kejajakan dari kulit, fi muakharin na'li, di belakang sandal. Yumsiku bihi, yang mana memingkuti, yumsiku memingkuti bihi dengan akibah tadi. Akibah di sini pulang maknanya tumit. Akibal qadami, tumit daripada batis. Jadi gasan andak tumit supaya tumit kita kada tergeser, lalu di situ ada andakan yang kada menjadikan tergarak-garak batis. Ya. Nya sandal keganalan kada nyaman juga, kehalusan kada nyaman juga. Kalau pangkena nukar sandal sama aja harganya baik nukar nang gana sekali. Itu iklan almarhum siapa tuh dulu? Allah yarham, beliau meninggal. Ami Yakub, masya Allah, panjang umur sudah meninggal beliau. Allah yarham beliau. Nukar sandal tulak haji sekalinya takajud nang kon, ganalnya. Nah, apa jadi sama aja juga harganya baik nukar nang ganal sekali. Kalau dipikir-pikir bujur juga Allah. Sama aja harganya baik nukar ganal. Tapi kada nyaman dipakai. Kayak orang naik taksi tuh. Kan biasanya orang dilabihi suka, tapi kalau pian naik taksi dilabihi pada rumah sarik, turun di Banjarbaru dilabihi sampai ke Sungai Ulin, ujar supir ulun di baik nak kurang apa baik lawan pian sudah ulun labihi pian, bayarnya sama aja, tapi tetap sarik. Aku hendak di Banjarbaru turun, bagus tapi salah menempatkan kebaikan. Ini kan bagus melebihi tapi salah, ada diterima orang juga. Berbuat baik supir itu. Kayak ada nini nyubarang di muka di pinggir jalan. Itu ada orang yang hendak membantu melihat nini pinan nyubarang di Subarangkannya itu. Subarangakan. Sampai di Subarang bemame ini orang ajar sih dia nikam nih. Kenapa nih ulun menolong pian nyubarang? Aku nih uyuh badan nyubarang ke sana sudah kebuli akan pulang ke sini. Lupa aja sih dia hanya untuk menyubarang, datang nih ini ke sahabat nih nak membantu. Tabulik kenapa ada bemame ini nih? Uyuhnya aku menyubarang sudah kembuli akan pulang ke sini. Ah, ini kan berbuat baik juga kita harus melihat situasi, kadang-kadang langsung harus kita bantu. Sekalinya tuh salah bantu. Allah. Orang sudah uyuh bana nyubarang dibolehkan. Wal mulassanatu, dan kemudian makna mulassanatan hiyallati fi muqaddamiha, yaitu yang pada bagian mukanya sandal tulun panjang, ala hayatil lisan, ke atas hayah bentuk lidah. Ini mungkin kalau pian pernah melihat Aladin kah, sandalnya ada cus berpulas ke atas ke muka. Nah, itu yang dimaksud dengan mulassanah. Wallah alam fungsinya apa itu ya? Mungkin ya entah hiasan saja mungkin karena model, atau mungkin ada fungsi, wallah alam. Cuman intinya sandal Rasul ada yang seperti itu. Nah, kalau nang ada di gambar itu kan kadang kalau biasa aja, standar aja. Tapi kalau ini mulassanah, ada yang seperti itu. Jadi berarti sandal Rasul itu ada beberapa. Memang di hadis ada disebutkan istaghfiru minan ni'al, ada di sini mana? Istaghfiru minan ni'al fa innar rajula
yu'addu rakiban madama munta'ilan atau kama qala Rasul. Banyaki kamu bisi sandal. Ya, istaksiru, banyaki bisi sandal. Fa innar rajul, karena seseorang itu la yazalu rakiban, senantiasa dianggap berkendaraan atau berjalan, madama munta'ilan, selama ia dalam keadaan memakai sandal. Ini maksudnya banyak sandal bagi orang yang hendak musafir, orang yang hendak bepergian. Dan itu pun di zaman dahulu. Karena orang bahari musafirnya itu berjalan atau berkendaraan onta ataupun kuda, yang mana banyak terpakai sandal. Kalau sandalnya rusak, ganti nang sebutingnya pulang. Amun wahini pian membawa sandal 3 buting berjalan gak senapa. Ya. Subhanallah, itu Rasul. Irsyad, petunjuk Rasul bagi orang yang hendak musafir. Ya mungkin saja kalau kita musafir itu kan kadang-kadang kalau musafirnya apalagi ke Mekah, maka harus membawa sandal banyak. Sebab karena kalau masuk Masjidil Haram, maandak di sini, keluarnya lewat sana kan dapat lagi sandalnya ini sudah. Apalagi petugas sana langsung aja main terus di sornya. Iya nang segunung sandal. Makanya jangan bawa sandal nang larang, sandal nang murah-murah aja, sandal gapit. Ya, mudah-mudahan kau tulak umrohan beratan. Walaupun kondisi hari ini masih ngalih, tapi ya kita kada tahu, berkat kita majlis, berkat kita menyebut Rasul, berkat kita mengenang Rasul, maka Allah mengabulkan doa kita untuk bisa sampai ziarah ke Baitullah dan ziarah kepada Habibullah, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. ثم قال الحافظ الكبير زين الدين العراقي رحمه الله تعالى في ألفية السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. Ini syair yang menyebutkan tentang sandal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai sandal pun diulahkan syair oleh ulama. Begitu cinta ulama dengan Rasulullah, semua ada. Ya Allah. Kena insyaallah akan datang pulang, cukup ya. Ini jam 8:04 sudah. Pokoknya apa yang ada pada Rasulullah itu semuanya luar biasa. Apa ini? Ada pertanyaan kan? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah memotong kuku dan rambut tetapi masih junub, belum mandi wajib? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah memotong kuku dan rambut tapi masih junub? Kalau dalam keadaan junub, maka kita ditangati babinian, haid, nifas, atau laki-laki yang junub, maka jangan menatak kuku dan jangan memotong rambut. Jadi disebutkan dalam riwayat, fa innahu yaridu yaumal qiyamah. Dia nanti akan datang hari kiamat menuntut kenapa kada disucikan. Maka di dalam fikih itu pun dikatakan kada boleh. Hanya kalimatnya makruh. Ditangati, dimakruhkan menatak kuku ketika dalam keadaan junub. Illa, kecuali kalau kukunya itu menyakitkan, membahayakan, kalau kada ditatak maka silakan. Begitu juga rambutnya, kalau seandainya ini kalau kada ditatak mudahnya gatal, maka kada apa. Itu kira-kira kalau memudaratakan. Kalau kada maka jangan. Kena mbak tuntung head, selesai head mandi hanya kena hendak betatak, selesai nifas hanya hendak betatak. Begitu juga kalau dalam keadaan junub, amun laki-laki rasanya kan lawas kan junub paling setengah hari itu masuk lawas sudah, apa belum lawas. Laki-laki banyak sudah tapi bebinian itu masalahnya bebinian. Ketika inya haid ini kan seminggu, maka di situ kadang-kadang melahdangi ada kena. Maka dan kadang-kadang kodaannya ketika pas haid itu hendak benar-benar takut. Hendak benar-benar tak rambut, apakah macam-macam udah setan mau ulah-ulah. Ya. Maka disitulah bagaimana si bebinian ini menahan diri. Ya. Kena mbak tuntung aja hendak begundul kah apa?
Mbak itu karena dibawa mandi wajib pulang. Kalau di fikih kita tahu Bang Anak kita tahu kayak apa itu ya. Yang disebutkan di fikih itu cuman ditangati menatap itu aja. Memang ada pernah mendengar dari beberapa orang-orang memudahkan kalau seandainya tertatak, lalu kena kukunya dikumpulkan, rambutnya dikumpulkan, kena pas waktu mandi wajib dibawa mandi. Ya mungkin ini salah satu solusi kalau memang tertatak. Tapi kalau bersin aja, nah ini kan ada unsur kesengajaan. Padahal kita sudah ditangati, jangan ditatak, jangan dipotong, lalu kita tetap melakukan, maka ada unsur kesengajaan. Lain kalau tertatak, itu disimpan. Kayak rambut, gugur, rontok, simpan nih. Karena pas waktu mandi wajib, jadi kita bawa mandi wajib sehingga kena hari kiamat kada dituntut inya. Sayyidina Ali ketika mendengar bahwasanya likulli tahta sya'ratin janabah. Di bawah setiap rambut itu ada junubnya. Maka semenjak itu kata beliau apa? Aku kada pernah rambut panjang lagi, handap terus. Sebelumnya Sayyidina Ali rambut panjang. Jadi bahandap terus rambut sini. Kenapa? Takutan kalau pinanang di bawah rambut tadi itu kena menuntut di hari kiamat. Kenapa kada teman dia? Ala kulli hal, kalau kita ingin hati-hati, tahan aja dulu, sabar. Kalau bebinian kan mungkin seminggu lah paling luas untuk haidnya. Nah, kalau laki-laki kan kada apa-apa kada. Gitu. Jadi tahan ya. Kuku, rambut, bahkan darah pun kalau lagi haid itu jangan dibuang. Kayak seperti apa ngarannya, bekam. Itu jangan juga sama sahid, jangan. Kalau untuk orang junub mungkin sudah ulun sampaikan dalam fikih itu, kalau kita junub maka makruh kalau kita kada berwudu atau minimal membasuh. Ini maaf kalau untuk suami istri habis berhubungan maka itu makruh kalau kada dibersihi dakar kemaluannya. Kalau bisanya lagi, bagusnya lagi adalah wudu. Maka kalau seandainya guring kada dibasuh, makruh guringnya. Makan makruh makannya, minum makruh berarti. Maka untuk menghilangkan makruh itu minimal dengan cara apa? Dibasuh, dibersih. Lebih bagusnya berwudu. Kalau untuk lebih sunnahnya itu adalah wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada lagi. Ini nama kertas, mungkin ada anak secara langsung silahkan kepada Bapak. Betakun apa? Diam serumah, tapi pisah ranjang. Ya masuk kategori nusud, membangkang itu kan bini. Kalau jatuh ke talak masih Allah belum jatuh talak. Intinya kan cuman bini itu membangkang hukumnya dan terus-terusan berdosa. Kalau dalam hadis itu kan Rasul mengatakan apabila laki mengajak bini lalu bini kada mau, semalaman dilaknat malaikat. Itu semalaman aja loh. Bagaimana kalau sampai 5 tahun menolak? Kayak apa 5 tahun malaikat? Laknatmu terus. Jadi apa bebinian gitu? Ini semalaman aja sudah kalau kena laknat malaikat kayak apa? Hah? Apalagi 5 tahun. Tapi kalau masalah jatuh ke tolak, itu kan tolak itu ada ketentuan tersendiri. Kalau cuma sekadar pisah ranjang, mungkin kada masuk kategori tolak lagi. Hanya masuk hukum nusyud. Kecuali kalau lakinya mengucapkan kalimat tolak, imma sharih jelas ataupun kinayah, itu lain lagi. Wallah alam kalau mungkin ada hukum lain, mungkin karena kita kan ada kadang tuntung nikah itu ada ta'lik. Ada ta'lik. Nah di ta'lik itu mungkin ada jikalau dalam 5 tahun apa-apa misalnya, maka jatuhlah tolak, maka mungkin masuk ke dalam ta'lik itu kena hukumnya kaitannya. Tapi di sini kan bini, bukan laki yang melakukan. Bini kada mau. Atau lakinya dasar kada hendak juga pulang. Ini kan permasalahan harus jelas. Kita kada kau menjatuhkan hukum jatuh talak kecuali tahu bujur-bujur dulu. Itu harus dijelaskan kepada qadhi atau petugas KUA yang paham.
Naam. Sudah itu. Ada lagi? Hah? Kalau kan anak jangan bertakun masalah suami istri. Itu ke atas ke anunya. Kalau kada cukup, wallahu a'lam. Semoga manfaat apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, mudah-mudahan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kecintaan kita selalu hanya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada guru-guru kita yang mengajari kita, kepada orang tua kita yang menafkahi kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita selalu diberi keberkahan di dalam hidup, keberkahan dalam rezeki, keberkahan di dalam lingkungan, dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita, menjauhkan daripada bencana, daripada musibah yang menimpa, dijauhkan kita seberataan, dan juga semoga saudara-saudara kita yang sakit, yang garing disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara kita yang dalam kesulitan dimudahkan oleh Allah, dan juga saudara-saudara kita yang masih belum tergerak hati untuk hadir bersama di majelis, digerakkan hati oleh Allah, diringankan kaki untuk melangkah ke musalla ini, sama-sama kita berkumpul mendengar sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dengan dikumpulkan di sini dikumpulkan juga di dalam surga nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhiran semoga kita semuanya husnul khatimah. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأكل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى صابي مصابيه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.